Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan, hai seluruh umat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Pertolongannya sangat terbukti. Karena itu, berjalanlah dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2022 dari kitab Amsal 17 ayat 1 sampai 17. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu supaya dalam membaca merenungkan firman-Mu kami menemukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu jugalah yang diejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman dan jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya kami bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari Amsal 17 ayat 1 sampai 17 begini dikatakan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian bagian firman. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini menyoroti beberapa hal. Pertama,
menyoroti tentang kehidupan keluarga. Sebagaimana dicatat di ayat 1, 2, dan ayat 6. Yang kedua, menyoroti tentang orang yang berbuat jahat di ayat 4, 5, 8, 9, 11, ayat 13, 14, dan 15. Yang ketiga, menyoroti tentang orang yang bebal di ayat 7, 10, 12, dan 16. Dan yang keempat, menyoroti tentang hubungan dengan sesama. Ayat 17. Mengenai keluarga, pengamsal mengajarkan agar dari dalam keluarga hendaklah membangun ketenteraman, kedamaian, kerukunan, bukan hanya sekedar menimbun harta kekayaan. Firman Tuhan katakan di ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Daging serumah disertai perbantahan. Rumah di sini lebih menunjuk istana. Istana yang penuh dengan daging. Dagingnya adalah daging dari hewan-hewan tambun. Perbantahan, kata dasar Ibrani rib, merujuk pada pertikaian keras, pendakwaan di pengadilan, pertengkaran, perkelahian, bahkan peperangan. Sebuah istana yang penuh dengan daging hewan tambun merupakan simbol pencapaian dalam hidup yang biasa menimbulkan perasaan paling benar, perasaan paling terhormat, paling penting, paling berkuasa dari yang lain. Di istana itu ada jabatan, ada kekuasaan, ada kekayaan, ada gelar yang tinggi, pengalaman yang banyak, dan hal-hal ini kerap kali membuat orang merasa paling hebat dan ujungnya berpotensi pada perbantahan. Semua merasa yang terpenting, yang paling berkuasa, masing-masing mempertahankan posisi masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah, akibatnya adalah perbantahan. Sekerat roti kering ada gambaran kemiskinan, bukan kekayaan. Ada gambaran keterbatasan, bukannya pengalaman dan kemampuan yang hebat. Ada gambaran kehampaan, bukannya kekuasaan dan jabatan. Ketenteraman bermakna damai dan tenang. Damai bukan berarti tidak ada perbedaan. Tenang bukan berarti tidak ada gejolak, tapi semua itu dapat diredam hanya dengan adanya kerelaan makan sekerat roti kering. Nampak miskin sekalipun kaya, nampak terbatas sekalipun banyak pengalaman, nampak hampa kendati pun berkuasa, punya jabatan penting. Hanya kalau ada kerelaan mengosongkan diri, ada kerelaan merendahkan diri, yang dibahasakan tadi, kerelaan makan sekerat roti kering, maka ketenteraman akan diraih. Itulah yang telah diteladankan oleh Yesus. Ia mengosongkan diri, merendahkan diri, maka ketenteraman hidup diperoleh. Nanti dibaca di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya, seorang anak di dalam rumah hendaklah mendatangkan sukacita, mendatangkan kebanggaan bagi orang tua, bukan sebaliknya mendatangkan malu.
ayat 2 bacaan tadi. Sebab anak adalah mahkota orang tua dan kehormatan anak adalah nenek moyang mereka. Ayat 6. Mahkota bahasa Ibrani atara adalah simbol kedaulatan, simbol kemuliaan, simbol kehormatan, kebanggaan, dan kesempurnaan. Kehidupan anak-anak yang bijak dan benar mendatangkan kemuliaan dan kebanggaan bagi orang tua. Dan kehormatan anak-anak ditentukan oleh penghargaan yang diberikan masyarakat kepada nenek moyang mereka. Pengajaran ini hendak mengungkapkan betapa pentingnya peran orang tua maupun anak. Karena itu pengamsal mengingatkan agar jangan menempuh jalan orang jahat. Sebab orang jahat hanya lebih memperhatikan hal yang jahat. Telinga hanya diarahkan pada lidah yang mencelakakan. Ayat 4. Hidup hanya mencari dan melakukan kejahatan. Ayat 11. Dan cenderung melakukan berbagai cara untuk berbuat jahat dan curang. Ayat 8. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Ayat 15. Suka bertengkar. Ayat 14. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Ayat 13. Sehingga sahabat karib pun dapat tercerai. Ayat 9. Itu daftar-daftar yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Dan karena itu pengamsal mengingatkan bahwa akan ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Mengenai orang bebal, bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran atau bodoh. Pengamsal mengungkapkan bahwa orang bebal suka mengucapkan hal-hal yang buruk. Ayat 7. Tidak mau menerima teguran, sulit untuk ditegur. Ayat 10. Melakukan hal-hal yang bodoh. Ayat 12. Apa yang ada pada orang bebal tidak berguna, uang sekalipun, sebab ia tidak berhikmat dan tidak berakal budi. Ayat 16. Selanjutnya, pengamsal mengajak agar membangun persahabatan yang baik dengan semua orang. Sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam menghadapi kesukaran. Ayat 17. Sebab apapun yang dilakukan oleh semua orang, semua itu akan diuji oleh Tuhan. Ayat 3 dalam bacaan kita. Baik yang dilakukan di dalam keluarga, yang dilakukan oleh orang tua, oleh anak, dilakukan oleh orang-orang jahat, orang bebal, semua akan diuji oleh Tuhan. Sebagaimana proses peleburan perak dan emas di dalam kui, di ayat 3 itu mencatat. Kui adalah mangkok kecil digunakan untuk melebur emas dalam api supaya didapatlah emas yang murni. Dengan cara seperti itu Tuhan menguji umatnya. Itu juga bisa dibaca di Amsal 16 ayat 2. Tuhanlah yang menguji hati. Artinya segala perbuatan kita akan diuji dan dievaluasi oleh Tuhan. Akan tiba waktunya kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Entah kita memilih hidup sebagai orang baik, mulai dari dalam rumah, sebagai orang tua yang mendatangkan kehormatan bagi anak-anak, sebagai anak-anak yang menjadi mahkota kebanggaan bagi orang tua,
sehingga tercipta ketenteraman di dalam rumah. Sekarang ini didapati terkadang ada orang tua yang tidak mendatangkan ketenteraman bagi anak-anak. Terkadang orang tua jadi batu sandungan, memalukan kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak. Dan bahkan juga didapati ada anak-anak yang tidak mendatangkan kebanggaan bagi orang tua. Anak-anak tidak menjadi mahkota. Dan oleh sebab itu ini menjadi perenungan bagi kita. Kita semua akan diuji oleh Tuhan. Selanjutnya kita diingatkan untuk mari membangun persahabatan dengan sesama. Dan bahkan juga kita diingatkan untuk memilih hidup sebagai orang baik, bukan sebagai orang jahat, bukan sebagai orang bebal. Sebab ketika tiba waktunya Tuhan untuk menguji apakah kita siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, manfaatkan waktu yang ada ini untuk memilih dan melakukan apa kehendak Tuhan. Sehingga kita didapati oleh Tuhan bahwa kita sungguh siap memiliki kemurnian iman bagaikan emas yang murni. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar ini memperkaya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan juga sebagai umat Tuhan. Apalagi ketika kami harus melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Biar ini memperlengkapi kami. Sehingga pelayanan kami dapat menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan pelayanan kepada umat Tuhan yang ada. Dan oleh sebab itu, semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, biar semua diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itu diberkati tim multimedia yang dengan taat, setia, tekun melayani melalui pelayanan virtual ini. Dan bahkan diberkati seluruh perangkat pelayan dan semua umat yang ada. Sehingga kami menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini, kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri untuk memenuhi tuntutan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.